Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Jadi saya waktu disuruh merenung dan membahas healthy, relasi yang madu. Jadi mereka berkata bagaimana relasi yang membawa madu, keindahan, sukacita, bagaimana relasi yang mematikan, relasi yang membawa kepahitan. Bisakah toxic relationship, relasi yang menyakitkan itu menjadi berkat atau tidak? Bisa atau tidak? Tentu bisa, tentu bisa. Kenapa kok bisa? Karena kita punya Tuhan. Bukan cuma kita doang. Kalau cuma kita doang, gak mungkin. Yang toksik itu, yang menyakitkan, yang meracuni itu, yang selalu kita hindari, akan menjadi sesuatu berkat di balik sebuah penderitaan. Selalu ada. Maka Pastor Eko itu kalau berbicara selalu dengan bangga memakai salib OSC, merah dan putih. In cruce salus, dalam penderitaan ada salib. Nah, kita kembali kepada healthy and toxic, madu dan racun. Saya waktu berpikir, apakah saya harus ngomong kepada anak muda, nih yang madu tuh kayak gini, nih yang racun tuh kayak gini. Rasanya nggak perlu, saya bukan kayak gitu. Saya ingin melihat apa yang diajarkan oleh Bapak Paus Fransiskus kepada orang muda. Itu yang akhirnya saya coba untuk paparkan kepada teman-teman. Karena kemarin saya baru memberikan pembicaraan kepada lansia, Bapak Paus pun berkata, tidak pernah ada kata pensiun untuk mewartakan Injil. Jadi tidak ada kata tua untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang orang muda di dalam suratnya tentang Christus vivit, Kristus yang hidup. Ini adalah seruan apostolik dari Bapak Paus Fransiskus untuk kaum muda. Dan waktu mengawali seruan ini, Bapak Paus mengutip Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru yang saya kutip menarik sekali. Apa yang dijadikan garis utama dari Bapak Paus. Jadi Bapak Paus mengatakan salah satu perumpamaan Yesus, kita tahu tentang anak bungsu yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32 itu, menceritakan bahwa anak laki-laki yang lebih muda ingin pergi dari rumah orang tuanya menuju sebuah negara yang jauh. Akan tetapi mimpinya tentang kemandirian berubah menjadi kebebasan dan pesta pora. Ini bagus sekali. Ini situasi anak muda. Jadi anak muda itu seolah-olah inginnya, saya ingin bebas, saya ingin mandiri, saya tidak mau dibatasin oleh papa mama. Ini yang disebut sebagai ingin menjadi seorang pribadi yang independen. Tetapi kadang-kadang penggunaan independen, keinginan bebas ini terjebak. Jatuh pada apa? Seperti anak bungsu, jatuh pada kebebasan yang akhirnya merusak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Anak bungsu itu mengalami kerasnya kemiskinan, kerasnya ditinggalkan orang-orang yang dulunya dekat dengan dia. Namun yang menarik, si bungsu dapat mempertimbangkan kembali untuk memulai lagi, memutuskan untuk bangkit. Ini yang ditekankan oleh Bapak Paus. Anak muda jangan pernah menyerah untuk tetap bangkit kembali dan membiarkan kita mengikuti jalan kehidupan. Maka Bapak Paus mengatakan penting sekali anak muda ini selalu didampingi, bukan dijerumuskan, bukan disalah-salahkan, bukan. Anak muda itu harus didampingi, bukan diingat-ingat kesalahannya. Gitu ya. Lu ini udah bodoh, lu ini tolol, lu ini nggak tahu apa-apa, lu tuh nggak punya pengalaman.
Emang namanya juga anak muda. Kalau orang tua kan sudah banyak pengalaman jatuhnya gitu ya. Jadi mereka seenaknya saja menilai dan menyalah-nyalahkan kita. Karena mereka sudah berpengalaman, bahasa Yesus, bahasa Injil, berpengalaman dalam kejahatan gitu ya. Jadi Bapak Suci mengatakan anak muda ini harus dituntun. Tapi Bapak Paulus pun mengingatkan bagaimana kakak laki-lakinya sudah memiliki hati yang tua, membiarkan dirinya dirasuki oleh keserakahan, keegoisan, dan kecemburuan. Maka di sini dikatakan Yesus memuji orang muda berdosa yang kembali ke jalan yang baik. Lebih daripada orang yang merasa diri beriman, namun tidak hidup dalam semangat kasih dan belas kasihan. Jadi saya senang sekali mengajak kalian anak muda untuk mencoba merenungkan apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus mengatakan bahwa orang muda jatuh, gagal, memang biasa. Kenapa kok orang muda bisa gagal dan jatuh? Orang muda itu selalu ingin bereksperimen, selalu ingin mencari pengalaman. Orang muda itu selalu tidak pernah takut dengan tantangan. Pada saat ada kesulitan, dia lihat itu bukan suatu halangan. Ini tantangan, gue bisa atau enggak? Gitu ya. Jadi sama kalau orang berpacaran itu kan selalu melihat pacar gue dengan pacar lu cantikan siapa? Pinteran siapa? Smart siapa? Kaya siapa? Gitu ya. Jadi lihat saling mengadu. Karena apa? Pada saat dia bisa berprestasi, itu berarti apa? Dia merasa bahwa harga dirinya lebih naik, lebih tinggi. Ini semangat anak muda. Jadi kalau anak muda gagal, anak muda jatuh, anak muda tidak berhasil, it's okay, it's okay. Mereka harus tetap dibimbing. Dibimbing supaya apa? Supaya belajar menemukan makna. Maka kita melihat seperti apa situasi anak muda. Sebetulnya anak muda itu situasinya seperti apa? Kita harus memahami. Dan saya pun memaparkan kepada kalian anak muda supaya kalian sadar kalian itu sedang ada di mana. Kan orang tidak bisa pergi mau kemana dan apa yang akan dituju kalau tidak tahu saya ada di mana. Saya butuh apa, saya perlu apa, saya harus tahu situasinya seperti apa. Maka ini gambaran anak muda yang saya ambil dari sebuah buku Armand Nicoli yang menulisnya. Beliau mengatakan kaum muda ini lebih menghargai karir, tapi percaya bahwa pekerjaan itu harus memberikan makna dan menemukan diri. Jadi memang orang muda berpikir bahwa memang saya harus berhasil. Dan seringkali karena karena faktor media, karena faktor tontonan, keberhasilan itu seringkali frame-nya adalah adalah punya materi. Tapi bagi orang muda tidak hanya itu. Ada banyak anak muda yang melihat bahwa hidup itu harus berhasil, bukan hanya saya punya, tetapi saya memberikan makna. Saya punya arti. Maka lihat banyak sekali anak muda yang mau pergi ke Papua, ngajar anak-anak yang tidak bisa membayar. Anak muda. Kenapa? Karena mereka ingin hidupnya ini berarti. Mereka tidak mau hidupnya ini hanya menjadi seseorang pribadi yang nggak ada gunanya ini. Jadi anak muda pun tahu di dalam otaknya, di dalam mimpinya, saya itu hidup harus punya guna, punya arti. Dan yang kedua, orang muda sesungguhnya bukan anak muda yang sudah dimanipulasi ya, karena ada anak muda yang sudah dimanipulasi. Sebetulnya dalam batin kedalaman anak muda, mereka itu menolak kekerasan. Dan anak muda itu sangat mengerti bahwa mereka tidak mau menjadi pribadi yang bodoh,
maka mereka ingin sekolah, ingin sekolah, ingin sekolah. Ingin sekolah itu tidak identik bahwa mereka rajin sekolah, gitu kan, beda ya. Jadi kalau ingin sekolah, saya juga ingin sekolah gitu, tetapi pada saat setelah sekolah nggak rajin, malas, karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak tantangan gitu. Jadi mama menilai tinggi pendidikan karena apa? Lihat saja, anak muda tuh kan juga kalau dalam pembicaraan, lu lulusan mana, lu lulusan mana, gitu. Saya juga dengan teman-teman. Saya punya teman yang hari ini merayakan 25 tahun imamatnya, 4 teman saya. Mereka semua lulusan luar negeri. Lulusan luar negeri. Saya dulu satu angkatan dengan mereka, tapi saya tak bisanya tidak sama-sama mereka karena saya lulusan Unpar, lulusan dalam negeri. Mereka lulusan luar negeri. Saya hanya departemen dalam negeri saja. Jadi ini pun menjadi sesuatu kebanggaan. Kalau orang lulusan Amerika, lulusan Jerman, kedokterannya dari mana, itu. Ini menjadi sesuatu yang dambaan orang muda. Dan memang kita juga harus sadar, tapi juga prihatin, bahwa moralitas seksual di dalam konsep anak muda belum ada kekuatan. Mereka melihat moralitas seksualitas itu dari apa? Dari media sosial tentunya, lalu dari tanggapan orang. Maka tidak aneh ada anak-anak muda yang selalu tanya kepada saya, Romo, kalau yang laki-lakinya sayang, cinta, yang perempuannya sayang, cinta, kan dua-duanya saling sayang. Lalu mereka melakukan hubungan seksual, apa masalahnya, Romo? Kan ini semua saling sayang. Bukankah Tuhan itu cinta? Bukankah Tuhan itu sayang? Bukankah Tuhan itu kasih? Nah, mereka mempunyai kasih. Kenapa nggak boleh mereka hubungan seksual? Nah, itu. Ya. Jadi, moralitas tidak hanya dalam moralitas seksual. Dalam moralitas apapun, seringkali pola pikirnya terlalu ditentukan oleh intelektualitas. Jadi, seolah-olah yang bisa itu selalu boleh. Nah, itu. Jadi di sini bukan moralitas benar, yang bisa belum tentu boleh, tetapi intelektualitas pada saat berkata bisa, kenapa enggak? Karena istilah anak muda, kalau bisa yang gampang, kenapa harus cari yang sulit? Jadi ini lihat moralitas yang belum punya pegangan yang kuat di dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan salah, bukan. Mereka butuh dibimbing. Bapak Paus mengatakan demikian. Butuh ditemani. Dan orang muda itu memegang nilai kebaikan, cinta, kepenuhan hidup. Maka orang muda itu lebih mudah toleran semangatnya. Lebih mudah katakan, nggak apa-apa lah, ya oke lah tante, silahkan aja, ambil aja, pakai aja. Orang muda seperti itu. Bahkan sering kali saya melihat banyak orang muda yang semangat melayani. Saya senang sekali misalnya di paroki saya ini cukup banyak anak muda yang live streaming. Mereka yang melayani. Orang-orang tuanya yang dulu di Komsos, udah om, istirahat saja om, kami aja yang maju, kami aja yang melayani. Jadi pada saat mereka diberi kesempatan, mereka diberi peluang, mereka akan pakai. Hanya seringkali, mohon maaf, gereja selalu berkata bahwa gereja ini ada di tangan orang muda. Tetapi pada saat kita menyerahkan kepada orang muda, kita punya ketakutan. Jangan-jangan nggak beres, jangan-jangan kacau, jangan-jangan nggak terarah. Gitu ya. Di sini lihat, dan dari satu sisi kita percaya bahwa orang muda adalah tempat hidupnya gereja, tetapi di sisi lain kita juga merasa ragu-ragu dengan anak muda. Gitu. Dan anak muda punya sebetulnya dalam batin yang terdalam, punya kebutuhan untuk hidup beragama yang personal. Tetapi sulit sekali berdamai dengan gereja yang institusional, yang punya lembaga, terlalu banyak aturan. Jadi orang muda itu lebih senang kalau gini enjoy, kalau gini kita bisa menikmati, kalau gini kita bisa berdoa kepada Tuhan, kenapa harus kayak gitu? Gitu ya. Jadi saya itu ingat waktu
Waktu harus ngobrol tentang misa online pun sama. Kalau misa online saja saya bisa menikmati, saya bisa berdoa, saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Lalu kenapa saya harus misa offline lagi? Lalu pada saat saya mendengar dari beberapa anak muda yang dalam tanda petik pindah gereja, lalu mereka berkata, saya pindah gereja karena di sana itu ada hingar-bingar, ada sukacita. Kita tuh bisa teriak Romo, berdoa kita tuh bisa sambil nangis-nangis Romo, gitu ya. Lalu mereka masuk kepada gereja Katolik yang terlalu ritual. Kata-katanya harus percis sama seperti yang di buku TPE, apalagi sekarang TPE-nya dirubah gitu ya. Jadi perhatikan, nuansa Katolik yang sungguh dengan banyak aturan dan nuansa orang muda yang begitu banyak ingin kebebasan, ingin pengalaman baru. Ini seringkali tidak mudah untuk didamaikan di dalam apa? Di dalam konteks kita. Maka apakah relasi, kan ini kan kita bicara tentang relasi saya dengan gereja pun adalah relasi yang meracuni atau memang yang segar dengan gereja. Apakah kita melihat gereja sebagai pembatas atau gereja ini sebagai pembebas? Maka kita bisa melihat ada gejala munculnya spiritualitas kebingungan dari anak muda. Anak muda sering kalau ditanya, lu kalau hidup nanti mau jadi apa? Tak jarang banyak anak muda yang berkata, terserah nantilah gimana jadinya. Ini, kenapa sampai seperti itu? Mereka tidak tahu apa sih yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan. Mungkin itu tidak mereka bisa lakukan karena apa? Karena mereka tidak punya patron, tidak punya pedoman, tidak punya sesuatu yang bisa mereka pegang, tidak punya teladan, tidak punya contoh yang mereka ingin ikuti. Yang harus dicontohnya pun nggak benar, nggak baik. Maka mereka akhirnya ragu-ragu, gitu, ragu-ragu. Kalau saya mau jadi pastor, pastor yang ada aja ngaco, ngawur. Ngapain harus jadi pastor? Memalukan. Gitu. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang anak, juga anak berkata itu dia masuk jadi frater, lalu di tengah jalan dia keluar. Lalu waktu ditanya, kenapa kamu keluar? Oh, saya terlalu banyak melihat pastor-pastor yang ngaco. Ya, kan dari yang ngaco banyak juga yang nggak ngaco, gitu ya. Kenapa harus ribut dengan yang ngaco? Ya, lihatlah yang nggak ngaco, gitu ya. Yang baik-baik, yang sungguh-sungguh, yang benar. Sama juga ada anak-anak, saya mau nikah atau enggak ya? Saya pastor setelah mendengarkan banyak webinar tentang perkawinan yang kandas, yang kacau, saya jadi ragu-ragu mau kawin atau enggak ya. Jadi di sini seringkali anak muda terlalu banyak kebingungan. Yang kedua adalah kebingungan tentang identitas. Mereka sering banyak anak muda yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Maka banyak anak muda yang bertopeng, pura-pura hebat, pura-pura kuat, padahal rapuh, padahal menangis. Sepertinya galak, tetapi yaitu wajahnya wajah beringas, tetapi hatinya adalah rinto harahap, gitu istilah mereka, gitu. Jadi wajahnya kasar, berantem terus, tetapi hatinya pada saat melihat film Korea nangis. Padahal wajah preman ditato di sana sini, nonton film Korea nangis. Apaan sih gitu ya. Jadi nggak connect gitu ya, nggak matching antara pribadi yang beringas dan hati nurani yang penuh dengan melankolis gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang saya ingin tekankan karena nanti kita berbicara tentang relasi yang toksik dalam perkawinan, dalam pacaran. Orang muda itu butuh intimacy, kedekatan. Kedekatan psikis, emosional, fisik, dan sosial juga. Betul. Karena apa? Karena anak muda itu butuh sekali untuk mengalami pengalaman dimiliki, diterima, dilindungi. Bapak Paus dalam tulisan di dalam tulisannya Kristus Vivit, dia mengatakan
cukup banyak anak muda yang menangis sendirian. Menangis sendirian. Maka waktu saya mencoba untuk menggali kembali apa yang dikatakan oleh Bapak Paus menarik. Hampir menutup tulisannya. Pesan Paus dalam Christus Vivit mengatakan, anak muda menjadi muda itu tidak hanya berarti mencari kesenangan sementara dan kesuksesan yang dangkal. Jadi Papa Paus menasehatkan, jangan jadi anak muda yang hedonis, yang konsumeris, yang hanya memikirkan sekali pakai, buang. Tidak menarik, buang. Tidak bisa dipakai, buang. Bukan. Itu adalah mentalitas kesenangan sementara dan kesuksesan yang dangkal. Maka Bapak Paus mengajak supaya anak muda apa? Mewujudkan tujuan hidup yang lebih jauh, lebih mendalam. Maka tujuan hidup yang lebih bermakna, berarti, itu hanya didapatkan pada saat kita, anak muda, mau memberikan waktu dengan murah hati. Jadi seorang anak muda haruslah menjadi waktu pemberian yang murah hati. Jadi anak muda harus berani memberikan dirinya, waktunya dengan murah hati. Jangan takut untuk apa? Hidup di dalam pelayanan. Bagaimana kita dipanggil untuk apa? Hidup dalam pelayanan. Berikan waktu Anda. Jadi persembahkan hidup Anda dengan apa? Dengan tulus. Jangan pernah takut bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu tidak merepotkan. Tidak. Bapak Paus tidak pernah berkata kalau kamu hidup di dalam Kristus, engkau tidak akan pernah hidup repot. Enggak. Bapak Paus tidak mengatakan bahwa repot menjadi pengikut Kristus. Enggak. Karena kalau menjadi pengikut Kristus tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, tidak. Bapak Paus tidak mengatakan seperti itu. Bapak Paus justru mengatakan pada saat engkau hidup di dalam Kristus, engkau menjadi pribadi yang bebas. Menjadi pribadi yang bebas itu adalah pribadi apa? Pribadi yang tidak terkurung, terpenjara oleh egoisme, oleh kenikmatan yang sesaat dan sesat. Maka memang Bapak Paus mengingatkan bahwa kehidupan seorang anak muda harus diwarnai dengan keberanian untuk berkorban. Memang seringkali sulit, namun membuat berbuah keindahan. Dan Bapak Paus mengatakan kepada anak muda, jangan pernah anak muda mengisolasi, menyendiri. Kalau engkau mengisolasi, menarik diri dari teman-teman, engkau akan mengalami yang disebut sebagai loneliness, kesepian. Bukan soliter. Kalau soliter itu adalah orang yang menemukan hidup kedamaian, ketenangan. Tapi kalau loneliness, orang itu merasa bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa. Tidak ada orang yang peduli. Maka Bapak Paus berkata, kalau kita hidup terpisah, sangatlah sulit untuk melawan nafsu dan jerat perangkap dan godaan iblis dan dunia yang egoistis jika kita terisolasi. Jadi perhatikan anak muda, Bapak Paus mengingatkan relasi membuat kita bisa menahan diri. Bagus. Jadi kalau di situ relasi yang seperti apa? Relasi dengan siapa? Jadi kita harus melihat relasi ini sehat, madu, atau relasi ini sesat, racun, dari buahnya. Apakah kita semakin menjadi pribadi yang kuat, bertahan, menjadi pribadi yang mudah melawan nafsu, iblis, godaan apapun? Berarti saya punya relasi yang menumbuhkan, menyegarkan saya. Maka Bapak Paus berkata, diberondong oleh berbagai macam godaan yang mengikat, jika kita kesepian, kita dengan mudah kehilangan kepekaan akan realitas
kejernihan batin, dan akhirnya menyerah. Jadi Bapak Paulus mengingatkan, kalau kita tidak punya relasi, maka kita akan apa? Akan menjadi pribadi yang akhirnya mudah putus asa. Maka tidak aneh anak muda di beberapa tempat, di beberapa negara yang putus cinta, lalu dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena orang ini tidak punya relasi yang bisa membuat dia kuat bertahan pada saat dia jatuh. Jadi Bapak Paulus mengingatkan, hidup sebagai seorang muda butuh yang namanya relasi. Nah, teman-teman, dikatakan di sini hal ini berlaku terutama untuk orang muda. Kenapa? Karena bersama-sama kalian itu orang muda memiliki kekuatan yang mengagumkan. Ketika kalian tertarik untuk hidup berkomunitas, kalian memiliki kemampuan untuk melakukan pengorbanan besar bagi orang lain, bagi masyarakat. Sebaliknya, pengasingan melemahkan kalian dan mengantar kalian kepada kejahatan terburuk pada zaman kita. Jadi Bapak Paulus mengatakan bahwa anak muda itu pada saat bersaksi, dia punya kekuatan. Dia punya kedahsyatan. Untuk apa? Untuk bersama-sama melakukan pengorbanan demi sesuatu yang baik. Jadi saya melihat bahwa Bapak Paulus ini sungguh banyak melihat potensi di dalam diri anak muda. Bukan, Bapak Paulus tidak pernah banyak melihat di dalam diri anak muda itu banyak kekurangan, banyak hal yang harus diperbaiki. Tidak. Bapak Paulus melihat di dalam diri anak muda banyak sekali potensi. Kalau anak muda itu mau punya relasi. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada tema kita, lalu Romo, bagaimana relasi yang menentukan relasi yang healthy dan toxic? Relasi yang madu dan racun. Teman-teman, jangan harap saya adalah dokter yang memberikan aturan resep. Nih jangan ini, nih harus ini. Sorry. Saya tidak mau kayak gitu. Agama kita bukanlah agama yang memberikan aturan. Nih harus kayak gini. Sebelum ke gereja, lu kalau mau ke gereja nggak boleh lihat-lihat teman-teman. Ini ada relasi dengan Tuhan. Maka lu harus mikir Tuhan doang. Lu kalau harus pacaran, ingat ya. Kalau dengan pacar, mikirin dia terus. Saya tidak mau. Saya mau memberikan apa? Tidak memberikan aturannya, tetapi saya memberikan alatnya. Alatnya, dan Anda dan teman-teman yang menentukan sendiri. Alatnya apa? Suara hati. Jadi kalau kalian mau tahu ini tuh relasi yang toksik, meracuni, atau relasi yang membuat saya sukacita, ikuti suara hati kalian. Apa itu suara hati? Suara hati itu adalah pertimbangan akal budi yang muncul dan mengarahkan saya untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Jadi di sini penting, saya punya suara hati, maka suara hati itu harus saya dengarkan. Karena suara hati ini adalah pertimbangan akal budi, hati nurani, ditimbang-timbang, dipikirkan, dikatakan direnungkan. Maka kita tidak pernah boleh langsung mengatakan, ini nggak boleh, ini enggak. Pribadi dewasa bukan diatur oleh aturan. Pribadi dewasa harus diatur oleh hati nurani, suara hati. Oleh kedewasaan, oleh kemampuan untuk menentukan hidupnya dan dirinya sendiri. Jadi healthy dan toxic, saya tidak mau memberikan, kalian bukan anak kecil yang harus saya atur, bukan. Kalian saya berikan cara supaya kalian bisa menentukan hidup kalian dengan baik dan benar, menjadi pribadi yang dewasa. Maka suara hati itu perlu didengarkan, perlu dipertimbangkan. Nah, kalau bertanya, bagaimana membentuk suara hati supaya suara itu baik dan benar?
Tentu kalian kan tadi, suara hati itu adalah bagaimana saya berpikir, mengakal budi, menimbang-nimbang. Maka satu, kita harus menjadi pribadi yang pendidikan yang baik dan benar. Ingat, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik kalau semua punya pendidikannya yang baik. Maaf ya, kalau pendidikannya rendah, seringkali orang itu mudah diperalat. Karena apa? Maaf, karena kebodohan. Maka saya pun tidak akan pernah menjadi pribadi yang dewasa. Maaf, kalau pengetahuan pendidikan kita tidak pernah mau luas, tidak pernah mau hebat. Maka kita penting sekali untuk membuka wawasan, membuka kawasan. Orang muda itu tidak pernah boleh, gue nggak mau tahu, nggak mau tahu. Harus tahu, harus mau tahu. Semakin kamu banyak tahu, akhirnya semakin kamu banyak hal yang bisa kamu pertimbangkan. Maka sebelum menentukan, kamu harus banyak mendapatkan masukan, masukan. Dan yang kedua, bagaimana membentuk suara hati? Tentunya kalian pun harus dibimbing oleh sabda Allah, oleh firman Tuhan, oleh ajaran gereja. Jangan pernah berpikir bahwa gereja itu jahat, gereja itu terlalu banyak aturan. Kata siapa? Gereja itu ingin apa? Ingin membuat kita menjadi pribadi yang sungguh selamat sampai akhirat. Kalau istilah itu. Kita itu dididik oleh gereja, diantar oleh gereja, supaya kita tidak hanya selamat di dunia ini, baik di dunia ini, tetapi kita sungguh dihantar sampai kembali ke tempat di mana kita berasal. Ini tugas gereja. Dan tentunya bagaimana membentuk suara hati, kita harus didukung oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga penting kita harus mendengarkan orang-orang yang bijaksana. Maka siapa orang-orang bijaksana kalau bukan papa mama kalian? Siapa kalau bukan bijaksana adalah guru-guru kalian, pembimbing rohani kalian. Perlu orang-orang bijaksana didengarkan. Di sini membentuk suara hati. Dan yang terakhir, anak muda, apa 3 norma umum dari suara hati? Pertama, seorang tidak boleh melakukan yang jahat untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi, norma umum dari suara hati adalah tidak pernah boleh cara menghalalkan tujuan. Jadi, cara harus baik supaya tujuannya pun menjadi baik. Jadi tujuannya baik, tapi caranya salah, menjadi tidak benar. Jadi tidak pernah orang boleh berhasil kalau dia nyogok, kalau dia nyontek. Enggak, itu tidak benar. Saya tidak mau mengatakan dosa dan tidak dosa. Enggak. Ini adalah tidak bermoral. Jadi saya supaya dapat menghasilkan hasil yang baik dengan melakukan cara yang salah itu tidak sesuai dengan suara hati. Dan yang kedua adalah apa? Ingat hukum emas yang dikatakan oleh Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Jadi suara hati itu mengajarkan kepada kita apa? Untuk berbuat baik terlebih dahulu. Untuk menghargai terlebih dahulu, untuk menyapa terlebih dahulu, sebelum kita dihargai, sebelum kita diberkati. Dan akhirnya, norma umum ketiga adalah apa? Kasih selalu mulai dengan menghormati sesama, dan apa? Dan menghormati suara hati. Jadi teman-teman yang terkasih, healthy dan toxic relationship itu apa yang harus dipegang, Romo? Suara hati kamu. Jangan tanya, Romo ini healthy nggak? Ini toxic nggak? Tanya pada diri sendiri. Kamu ini adalah citra Allah. Citra Allah. Kalau citra Allah itu berarti apa? Allah ada dalam diri kamu. Ada dalam hidup kamu. Anak muda yang dicintai oleh Tuhan, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bapak Ibu semua, anak muda, terima kasih atas kehadiran kalian secara virtual. Kita percaya bahwa
perjumpaan ini membawa berkat untuk kita semua. Mari kita mohon rahmat kasih Allah bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau telah letakkan kami di dalam pangkuan gereja Katolik. Sungguh, inilah iman yang menyelamatkan hidup kami. Kami boleh berada di pangkuan gereja Katolik, di mana anak-anak kami, keluarga kami, dituntun di dunia yang penuh dengan hal-hal yang membingungkan ini. Kami dibawa untuk sampai pada keselamatan. Maka Bapa, jagalah kami semua. Berikanlah kepada anak-anak muda kami pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang sungguh dapat membawa keselamatan kepada mereka, pasangan hidup yang sungguh kau kehendaki, yang sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami pun berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih di dalam luka-luka kehidupan. Jamah hati mereka, sembuhkan, pulihkanlah mereka. Sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang sukacita, riang, ringan dalam menempuh rahmat kehidupan ini. Bukalah hati kepada anak-anak muda kami. Tuntun mereka, sehingga mereka dapat menemukan panggilan hidup mereka masing-masing. Bapa, kini kami mohon pancarkan berkat-Mu atas keluarga demi keluarga yang ada bersama kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala penyakit, dan dari segala permasalahan. Berkat-Mu senantiasa berlimpah, melindungi dan menjaga kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.